Enggak, usahanya tetap itu masih jamur tiram, cuman berubah jadi dari Daku Agrotechno jadi Daku Bisnis Nusantara. Iya, gitu. Iya. Ada mungkin 1 tahun lah. Iya. Nah kemudian tahun 2023 atau 2024 kemarin berubah lagi jadi Daku PPPA. Tapi usahanya masih tetap di bidang pertanian. Gitu. Jamur tiram masih tetap berjalan. Cuman sekarang ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walid. Masih dengan lahan wakaf yang mana itu bermasalah teman-teman. Yang mana menurut penelusuran Pak Darso, ternyata tanah yang katanya tanah wakaf itu ternyata bersertifikat atas nama pribadi dari Yusuf Mansur teman-teman. Dari Toibah TV, habis sedekah wakaf timbul Daku Agro. Bagaimana Yusuf Mansur dapat tanah di Ciloto? Setelah program sedekah wakaf lahan di Kadodampit, Sukabumi yang berujung sertifikat pribadi atas nama Yusuf Mansur dan bukan wakaf, Yusuf Mansur meluncurkan program Daku Agrotechno dengan beberapa lahan. Salah satunya lahan di Ciloto, Cipanas, Cianjur. Bagaimana asal-usul lahan itu? Endang menjawabnya. Mari kita simak penuturan dari Pak Darso Arif, hasil dari penelusuran beliau mengenai status dari lahan tersebut. Apakah kemudian ini juga benar seperti yang dikatakan bahwa ini adalah lahan wakaf, atau justru ini juga bersertifikat atas nama pribadi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakwama di sini di Toibah TV. Hari Jumat tanggal 11 Juli 2025. Seperti yang sudah kita ketahui, tahun 2013 itu Yusuf Mansur mengembangkan program yang bernama Sedekah Wakaf Produktif untuk lahan seluas 7,2 hektar di Kadodampit, Sukabumi. Saya telah mengabarkan di sini bagaimana akhir dari program itu, yakni lahan itu menjadi lahan pribadinya Yusuf Mansur karena sertifikatnya atas nama pribadi Yusuf Mansur. Tak ada satupun sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh pihak berwenang atas lahan tersebut. Setidaknya informasi ini saya dapatkan dari kantor Kementerian Agama Kecamatan Kadodampit di Kadodampit. Saudara-saudara, tahun 2016 Yusuf Mansur kemudian memperkenalkan satu program baru lagi yang bernama Daku Agrotechno. Program ini adalah saya melihatnya sebagai sebuah pengembangan bisnis murni. Dimulai Yusuf Mansur pada tahun 2016. Daku Agrotechno itu menempati atau programnya itu berlangsung pada beberapa lokasi. Salah satu lokasi diantaranya adalah di Kadodampit, Sukabumi ini. Dalam video-video yang diunggah Yusuf Mansur untuk program ini di channel yang bernama Daku Agro Indonesia, itu Yusuf Mansur memperkenalkan beberapa lokasi sebagai program dari Daku Agrotechno ini. Salah satu lokasi pengembangan Daku Agrotechno ini berada di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di situ menurut video yang diedarkan oleh pihak Yusuf Mansur, di situ selain lahan pertanian juga ada namanya pusat pelatihan jamur tiram. Saudara-saudara, jika kita menonton video-video yang disiarkan oleh pihak Yusuf Mansur dalam Daku Agro Indonesia itu, di situ kita melihat bahwa khusus untuk di Desa Ciloto, Cipanas ini, selain untuk pertanian, untuk pelatihan jamur tiram, juga ada wisata religi namanya. Di situ sejumlah anak-anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah atas itu melakukan sejumlah kegiatan wisata religi di situ. Tapi itu video sudah berlangsung lama. Saudara-saudara, hari Selasa tanggal 8 Juli yang baru lalu, saya berkesempatan mengunjungi lokasi Daku Agrotechno di Desa Ciloto, Cipanas ini. Di sana memang saya menemukan bahwa ada kegiatan pertanian di sana, ada juga lahan untuk pengembangan atau untuk menanam
jamur tiram. Di sana pengelolanya dikepalai oleh Pak Akri namanya. Pak Akri punya beberapa anak buah yang bertugas untuk menanam, merawat, dan membesarkan tanaman-tanaman di situ. Seperti yang umum di Desa Ciloto dan Cipanas, semua lahan pertanian itu lebih banyak ditanam tanaman palawija. Begitu juga Pak Akri dan teman-temannya. Akan tetapi ada yang saya saksikan di sana bahwa sebuah kegiatan selain menanam tanaman palawija, sayur dan lain sebagainya, dan kebun jamur tiram, itu sama sekali tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang seperti yang pernah ditampilkan Yusuf Mansur dalam video Daku Argo Indonesia. Papan nama yang terlihat di situ yang menunjuki bahwa itu adalah pusat pelatihan jamur tiram Daku, itu juga sudah kusam. Begitu pula dengan beberapa bangunan yang dalam video itu menunjukkan bahwa tempat wisata religi itu sama sekali sudah tidak difungsikan lagi. Saudara-saudara, Pak Akri memang masih bertanam tanaman, juga masih membudidayakan jamur tiram. Kalau kita bertanya soal pelatihan, Pak Akri mengiyakan bahwa memang dia masih melatih bagi siapa saja yang ingin atau berminat untuk melakukan budidaya jamur tiram. Hanya saja biaya yang dikeluarkan orang untuk mengikuti pelatihan itu adalah 3 juta per orang untuk 2 hari. Anda bisa bayangkan jika Anda punya rencana berbisnis jamur tiram, kemudian Anda mengirim tenaga untuk berlatih di sana. Kalau 5 orang yang Anda kirim, maka itu sendiri biayanya. 1 orang 3 juta untuk 2 hari pelatihan. Saudara-saudara, Pak Akri juga mengakui bahwa dia masih mengirim sayuran ke pesantrennya Yusuf Mansur di Tangerang. Dia mengaku bahwa dalam 1 minggu itu 1 sampai 2 kali dia mengirim sayuran ke sana. Di lokasi itu, saudara-saudara, bukan hanya Pak Akri, tapi juga banyak petani yang sesungguhnya adalah petani penggarap yang menggarap lahan di sekitar situ. Ini saya rasa sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita bagaimana sesungguhnya lahan pertanian di Desa Ciloto, Cipanas. Saudara-saudara, keberadaan lahan Daku Argo Techno yang di Ciloto ini sebenarnya dari mana asalnya sehingga Yusuf Mansur bisa memiliki lahan itu. Nah, saya kemudian bertemu dengan salah satu orang asli situ, Pak Endang namanya. Pak Endang ini adalah orang yang keluarganya memiliki tanah yang tadinya berdekatan dengan lokasi Argo Techno di Ciloto ini. Pak Endang ini juga adalah pegawai di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas. Pak Endang kepada saya bercerita bahwa dia sesungguhnya orang yang paling tahu asal-usul keberadaan lahan Daku Argo Techno di Ciloto ini. Menurut Pak Endang, lahan itu sesungguhnya adalah hibah dari seseorang. Nanti sejarahnya seperti apa bisa Anda ikuti perbincangan saya dengan Pak Endang pada video berikut ini. Saudara-saudara, bagaimana nasib lahan Daku Argo Techno yang didapatkan Yusuf Mansur dari proses hibah? Apakah saat ini nasibnya sama seperti lahan sedekah wakaf sawah produktif di Karudampit yang akhirnya berujung pada sertifikat milik pribadi Yusuf Mansur? Nah, ini nanti satu waktu ke depan kalau saya punya kesempatan dan kemampuan bisa mengungkapkan status tanah itu sekarang. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai bertemu pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian atas perhatian. Terima kasih atas semua perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endang ya di kantor Desa Ciloto sebagai apa Kang Endang? Nah, saya sebagai perangkat. Perangkat desa sini. Kang Endang bisa cerita awal mulanya lokasi tempat berdirinya Daku Argo Techno itu awal mulanya
Kumaha gimana Pak? Karena gini, jadi dulu itu tanah milik Pak Kusdinar Mahmud lah. Kusdinar Mahmud Iya. ini siapa Kang? Anak atau menantu dari Pak Bentamer yang mempunyai lahan tersebut. Dari zaman Ya, dari dulu lah. Saya nggak tahu dari tahun berapanya, karena saya juga hanya meneruskan dari orang tua gitu. Iya, ya. Nah, kebetulan saya yang mengelola tanah itu yang seluas 8.000 meter. Ya. Kemudian si tanah tersebut mulai dari surat tanah segala macam, surat SPPT pajak pun namanya adalah Kusdinar Pak Kusdinar Mahmud. Ya. Nah, kemudian saya ada informasi bahwa tanah tersebut akan beralih kepemilikan ke Yayasan Darul Quran. Itu kurang lebih tahun 2015 atau 2016-an lah. Ya. Saya juga agak lupa. Ya. Kemudian singkatnya nih, saya ditelepon Pak Kusdinar Mahmud untuk hadir di penginapan khusus mantan karyawan Pertamina itu di kawasan Puncak Ciloto itu. Kemudian saya menyaksikan itu serah terima hibah tersebut. Hibah tanah tersebut. Nah, kemudian dari pihak Darul Quran itu sering berkomunikasi dengan saya karena kebetulan pada saat dulu itu lokasi tanah itu masih banyak kebun termasuk kebun saya gitu. Iya. Termasuk kebun keluarganya Kang Dang juga. Iya, betul. Itu kan keluarga. Ya. Kemudian dikosongkan lah karena mau dibangun tempat budidaya jamur tiram sesuai dengan namanya Daku Agrotekno, berarti tidak jauh-jauh dari pertanian. Karena waktu itu yang usahanya lebih ke spesifiknya jamur tiram gitu. Singkat cerita udah berjalan ada berapa tahun lah berjalan terus, ada sampai beberapa kumbung gitu. Kemudian saya agak terlibat di sana karena diberdayakan lah waktu itu. Diberdayakan di situ bantu-bantu lah. Nah, selepas sekitaran tahun 2021-an. Kemudian saya udah nggak terlibat lagi karena ikut lagi di situ. Usahanya tetap itu masih jamur tiram, cuman berubah jadi dari Daku Agrotekno jadi Daku Bisnis Nusantara. BBN itu. Ada mungkin 1 tahun lah. Nah, kemudian tahun 2023 atau 2024 kemarin berubah lagi jadi Daku PPPA. Tapi usahanya masih tetap di bidang pertanian. Gitu. Jamur tiram masih tetap berjalan. Cuman sekarang ada ini dengan para warga setempat gitu, memberdayakan warga setempat, kerjasama juga pertanian. Ada kalau nggak salah kan ada tomat atau kol segala macam lah. Ya, sayuran lah gitu. Itu sampai dengan hari ini masih tetap berjalan gitu Pak. Jadi kalau lain-lain dari manajemen segala macam saya nggak masuk di situ, jadi saya nggak yang saya tahu ya dari prosesnya aja gitu. Sampai dengan hari ini itu masih tetap berjalan, cuman namanya aja yang berubah. Tapi kalau dakunya masih tetap sekarang cuman berubahnya jadi P3A gitu. PPPA ya. Perubahan nama ini bukan hal yang mengherankan bagi saya karena Yusuf Mansur sudah sering berbuat hal seperti ini gitu. Ketika awalnya program itu namanya apa, bisnis itu namanya apa, lalu kemudian di kemudian hari ternyata namanya dirubah. Ini bahkan sampai dalam wawancara ini itu sampai 3 kali diubah gitu. Yang mana ini kecurigaan saya dan dugaan kuat saya bahwa diubahnya nama ini untuk kemudian mungkin mengaburkan jejak gitu bahwa lahan tersebut adalah lahan wakaf gitu. Jadi sehingga kemudian beberapa tahun ke depan bisa saja kemudian orang-orang akan kemudian terkelabuhi dengan berubahnya nama tersebut gitu, karena di awal-awal namanya Agrotekno, lalu kemudian Daku Agro, lalu kemudian berubah, lalu kemudian berakhir dengan dirubah menjadi PPPA Darul Quran. Jadi orang merasa bahwa itu milik pribadi dari PPPA Darul Quran. Mungkin ya, ini dugaan saya bahwa ya kalau mau dipikir apa urgennya mengganti nama programnya sementara isi dalamnya tidak berubah gitu, sama saja gitu.
yang tadinya nama programnya adalah Daku Agro, lalu kemudian berubah menjadi Bisnis Nusantara, lalu kemudian menjadi PPPA Darul Quran gitu. Maksudnya apa gitu tujuannya? Sementara isi programnya sama saja, yang menjalankan juga sama gitu. Apakah kemudian untuk kemudian mengubah mengaburkan niatan awal gitu, lalu kemudian mengecoh orang-orang sehingga kemudian ketika ini suatu saat diklaim menjadi milik pribadi, orang-orang tidak akan ada yang protes, teman-teman. Ini dugaan kami ya. Ya, sama P3A. Iya. Ya, itu Pak. Ya, Kang Dang, ya. Dari Pak Kusdinar ke Pak Kusdinar Mahmud ke Yusuf Mansur ya, itu hibah ya? Hibah, setahu saya hibah. Ya? Hibah atau wakaf gitu kan. Hibah kalau nggak salah Pak. Iya, waktu pertemuan di Hotel Renjani ya, serah terimanya itu ya? Dulu The Villas namanya. Oh, The Villas. Iya, The Villas. Hotel The Villas. Itu waktu itu Kang Dang tahunya itu hibah atau wakaf? Setahu saya hibah. Jadi diberikan ke yayasan ini. Iya. Tapi untuk isi dari perjanjian atau itu saya nggak apa. Saya hanya menyaksikan aja. Ya, bahwa ada proses penyerahan dari Pak Kusdinar. Betul. Beralih dari Pak Kusdinar ke yayasan Daku Agrotekno, Darul Quran Agrotekno. Dan waktu itu yang Kang Dang tahu itu hibah. Yang saya tahu hibah. Ya. Tapi mungkin bisa aja mungkin wakaf gitu. Tapi saya tahunya hibah gitu. Hibah ya. Kang, waktu berubah dari Argotekno ke DBN itu usahanya masih tetap usahanya masih tetap sempat stuck dulu Pak. Nggak ada usaha karena saya nggak tahu lah manajemennya apa atau ada permasalahan apa. Yang jelas ada pergantian dari personel di situ, di internal itunya. Tapi masih tetap orang-orang situ. Udah berubah lagi orangnya, udah ganti-ganti lagi gitu. Oh iya. Jadi yang tetap itu hanya yang biasa mengurus di situ. Iya. Kang Dang, itu jamur-jamur ketika itu dijualnya ke siapa? Sepengetahuan saya itu dibawa ke pesantren di Tangerang. Ya, sebagian kalau hari libur nih, ini ada yang dibagikan kepada masyarakat juga. Iya. Ada yang dijual juga di lokal lah, pasar lokal gini. Iya. Yang dihibahkan dari Pak Kusdinar ke Pak Kusdinar Mahmud ke Yusuf Mansur itu berapa luas? 8.000 meter persegi. Iya. Lumayan luas ya. Lumayan lah. Kalau untuk buat rumah mah, buat satu komplek. Itu mau nanya, Kang Dang pernah lihat nggak sertifikat tanah itu 8.000 itu? Pernah tahu nggak? Enggak, saya nggak pernah lihat. Nggak tahu ya. Saya nggak. Tapi sekarang karena sudah dihibahkan pasti milik Pak Yusuf Mansur ya? Iya, katanya kemarin sedang proses pengalihan balik nama. Dari nama yang sebelumnya ke nama yang sekarang gitu. Nama sebelumnya siapa? Masih yang sebelumnya Pak Yusuf Mansur, Pak Kusdinar Mahmud kan? Sudah dirubah ke katanya, tapi saya nggak ini. Jadi kalau untuk tahu persisnya nggak tahu, cuman proses kalau nggak salah kemarin itu sedang akan melakukan proses balik nama gitu. Dari Pak Kusdinar ke pihak Yusuf Mansur, ke pihak Yayasan Darul Quran. Iya, entah ke Darul Quran atau ke Yusuf Mansur. Iya, saya nggak tahu. Nggak tahu itu. Enggak. Oke, karena saya udah nggak ada di dalam itu. Oke, ngomong-ngomong tuh ada Pak Kang Dang punya tanah di situ dulu ya? Iya, rumah saya nggak jauh dari situ. Jadi saya dulu hanya tugasnya mengurus tanah itu, batas-batasnya jangan sampai ini. Kalau sekarang mah udah lepas aja gitu, karena saya udah nggak ikut di sana gitu. Pak Kusdinar ini orang Pertamina ya? Ya, pensiunan Pertamina, terus sekarang sudah meninggal. Sudah meninggal ya. Dari waktu dia hibah itu dia posisi pensiun ya? Udah pensiun. Oke. Kang Dang, terima kasih banyak udah kasih keterangan saya. Ya, itulah wawancara Pak Darso dengan Pak Endang nih, Pak Endang. Ya, yang mana menurut saya ini masih samar-samar juga ya. Apakah kemudian lahan tersebut dihibahkan atau kemudian diwakafkan gitu. Yang mana ini satu keuntungan tersendiri bagi Yusuf Mansur, bahwa dengan kemudian membawa bendera agama, dengan membawa embel-embel ustadz, dia kemudian banyak mendapatkan aset-aset yang luar biasa fantastis. Ini kalau mau dimiliki secara pribadi atau dibeli, ini sangat mengerikan sekali ya negeri kita ini, teman-teman. Dan sebenarnya ini hal-hal seperti ini harus diperhatikan oleh pemerintah gitu. Jangan kemudian hanya wacana-wacana istilah. Kemarin kan saya dengar dari 26 ini banyak kemudian tanah-tanah yang akan bermasalah ketika kemudian itu tidak memiliki SHM.
tidak memiliki sertifikat yang statusnya SHM, teman-teman, hak milik. Saya mau katakan di sini bahwa jangan kemudian hanya rakyat kecil saja yang disentuh terus, jangan kemudian hanya rakyat kecil saja yang kemudian diusik terus gitu. Sementara orang-orang seperti Yusuf Mansur ini tidak pernah tersentuh gitu. Padahal sudah jelas sekali gitu. Seperti yang sering saya katakan berkali-kali bahwa Yusuf Mansur ini mungkin banyak menerima harta-harta yang kemudian itu entah wakaf, hibah, sedekah. Apalagi kemudian kita berbicara tentang bisnis investasi dan yang lain sebagainya, hingga kemudian membuat orang ini kaya raya seperti hari ini. Sementara track recordnya tidak jelas gitu. Dia kayanya dari mana gitu? Bisnis apa yang dia bangun yang membuat dia kaya raya gitu? Kan tidak jelas. Yusuf Mansur ini track recordnya yang sangat jelas. Itu pernah dipenjara 2 kali atas kasus dugaan penipuan juga, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya Yusuf Mansur dipenjara 2 kali kenapa? Dia pasti akan jawabnya ngalor ngidul gitu. Katanya karena Allah mau nyuruh dia jadi hafiz lah, ngomong kosong gitu. Dia di penjara itu karena kasus dugaan penipuan juga, teman-teman. Menggelapkan mobil gitu. Mobil yang digadaikan gitu. Dan ada beberapa kasus yang lain gitu. Dan seperti yang sering saya katakan bahwa Yusuf Mansur ini selalu bermasalah, masalah uang gitu. Entah masalah utang, entah masalah investasi, bisnis, sedekah, wakaf, dan yang lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kado dampit, terus kemudian video yang baru kita upload ini, itu hanyalah sebagian kecil dari masalah-masalah yang menyeret nama Yusuf Mansur yang itu menyangkut tentang uang. Tentang uang, tentang kepercayaan, tentang kemudian sedekah, tentang kemudian wakaf, yang mana itu bagi teman-teman yang merasa pernah mewakafkan tanahnya, yang kemudian pernah mensedekahkan hartanya melalui Yusuf Mansur, untuk kemudian meng-cross-check kembali, dicek kembali apakah kemudian dipergunakan sebagaimana mestinya, atau justru oleh Yusuf Mansur dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, untuk lahan bisnis dia, untuk kemudian lahan bisnis yang mana itu untuk menghasilkan dan masuk ke kantong pribadi dia, teman-teman. Silakan dicek kembali, silakan lihat lagi apakah kemudian benar-benar lahan tersebut dipergunakan untuk kepentingan sosial atau justru untuk kepentingan pribadi dari Yusuf Mansur. Saya Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua mbak duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet,
Bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau lungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.